Saya memang bukan orang Katolik, saya Muslim, cuma saya berusaha mempelajari ini. Jadi perumpamaannya Indonesia ini seperti komplek yang besar gitu ya. Di situ ada rumahnya orang Islam, ada rumahnya orang Hindu, ada rumahnya orang Buddha, ada rumahnya orang Katolik, Kristen, Konghucu dan lain sebagainya gitu. Nah, di rumahnya orang Katolik ini akan kedatangan orang tuanya, Paus Fransiskus ini kan pemimpin gereja Katolik dunia gitu. Nah, ketika orang tuanya mau datang, tetangga-tetangga yang lain ini juga ikut membantu. Ada yang membantunya dengan mengucapkan selamat di media sosial, ada yang WFH, berangkat kerja naik kendaraan umum agar tidak macet, macam-macam lah bentuk dukungannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya memang sudah 35 tahun Paus ini tidak berkunjung ke Indonesia. Makanya kegembiraannya begitu kita lihat dari teman-teman Katolik, dan itu juga dirasakan oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Dan kemarin kita melihat banyak pemandangan yang bagus. Bukan hanya pemandangan alam Indonesia itu yang bagus, tetapi juga pemandangan yang terindah adalah ketika kita melihat berbagai keberagaman itu, 1340 suku bangsa yang ada di sini, kemudian 6 agama, 187 kelompok kepercayaan ini dapat hidup bersama gitu loh. Di Indonesia ini kan mayoritas orang Islam. Orang Islam itu sudah pasti akan toleran. Orang Islam itu sudah pasti akan menghormati keberagaman. Karena dalam ajaran agama Islam itu sendiri jelas-jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya, disampaikan di situ bahwasanya Allah lah yang menciptakan keberagaman, bersuku-suku, dan tugas kita untuk saling kenal mengenal kan. Dan ada juga di surat Hud itu ayat 118 ya, kalau saya nggak salah, intinya dijelaskan di situ kalau Allah itu mau, dia bisa saja menciptakan semuanya sama. Artinya semua orang ini berkulit putih, bisa diciptakan seperti itu. Bisa saja Allah itu menciptakan semua orang ini agama ini, bisa. Semua orang ini keribo semua, keriting semua, bisa. Tapi Allah tidak mau, karena Tuhan ini tahu manusia juga sudah dianugerahi akal dan hati. Artinya mereka pasti akan mampu mengelola perbedaan ini. Orang kalau beriman dengan meyakini bahwa Tuhan itu ada dan hari akhir itu ada, itu sudah pasti dia akan menghormati keberagaman, menghormati berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau kita tidak mengakui keberagaman, artinya dalam tanda kutip kita sama saja tidak beriman bahwa Tuhan itu ada. Kira-kira begitu Mas Ali. Yang diakui oleh dunia itu bukan hanya kebinekaannya, tapi kerukunannya. Kita punya 715 bahasa daerah, ada 1340 suku bangsa, ada 6 agama. Nah, itulah yang disebut oleh Yang Mulia Paus Fransiskus kemarin, bahwa selain sumber daya alam, salah satu harta yang paling berharga dari Indonesia itu adalah kerukunannya. Dan itu yang diakui oleh dunia. Kalau kita belum menyadari ini sepenuhnya, mungkin kita tidak kaget. Tapi kalau kita melihat ke belahan-belahan dunia lain, di mana tidak sebanyak kita jumlah sukunya, jumlah agamanya, namun terjadi konflik, nah, itu kita sangat bersyukur. Selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, salah satu yang patut kita syukuri adalah terjadinya persatuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu loh. Itu yang juga membuat dunia ini kaget, sehingga kita sampai hari ini bisa merasakan suasana nyaman itu, aman dan lain sebagainya gitu. Pemirsa, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus sangat terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Saya 2 kali satu mobil dengan beliau. Itu beliau mengatakan berkali-kali saya sangat bahagia di sini. Dan kemarin waktu menjelang ke GBK, saya mengatakan, saya lagi Bapak Suci, saya akan berkali-kali ketemu beliau. Lalu beliau mengatakan keramah tamahan masyarakat Anda itu sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Dan saya kira kita semua tahu pemerintah memberikan yang paling baik untuk Bapak Suci dan tentu saja untuk umat yang menyambut Bapak Suci.